진짜 솔직하지 못한 게 누군데? 키스는 뭐 나 혼자 했어요? 누가 먼저랄 것도 없이 합의 본 거 아니었나? Yon Bora adalah seorang penulis buku terlaris tentang cinta dengan nama pena Deborah. Ia juga mempunyai acara sendiri di sebuah stasiun radio sebagai konsultan kencan. Bora banyak membuat kutipan-kutipan keren yang banyak disukai oleh orang, terutama kalangan wanita. 연애코치 데보라의 연애에 대한 가의 모든 것. Sedangkan Lee Seo-hyuk bekerja di sebuah perusahaan penerbitan genre sebagai perencana penerbitan. Hyuk tipe pria yang pendiam dan dingin. Ia tidak menyukai Deborah yang dianggapnya sok tahu tentang cinta. 진짜 뭐라는 거야? Hyuk mempunyai bos yang juga sahabatnya yang bernama Han Sang-jin. Sang-jin ingin merekrut Bora untuk perusahaan penerbitannya. Namun Hyuk yang pada dasarnya tidak menyukai Bora menentang habis-habisan rencana Sang-jin tersebut. Meskipun pada akhirnya ia terpaksa mengalah pada rencana bosnya itu. 그닥 Sementara itu, Ji-won, pria tampan pewaris restoran terkenal ayam goreng ibu, adalah pacarnya Bora. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun, dan Bora selalu berharap Ji-won akan melamarnya. 알았어. Di sisi lain, Hyuk punya pacar bernama Yuri. Hubungan mereka cukup lama, namun Hyuk tidak pernah menyatakan perasaan cintanya pada Yuri. Hingga pada suatu hari, terinspirasi dari perkataan Bora dalam acaranya di radio, Hyuk membeli sebuah cincin untuk melamar Yuri. Namun, usahanya gagal total. Belum sempat ia mengeluarkan cincin yang dibelinya itu, Yuri minta putus darinya dengan alasan hubungan mereka yang gak jelas. 그랬어 나. Hal ini membuat Hyuk semakin membenci Bora. 듣고 있다가는 뭔 소리가 더 나올까 겁나서 그냥 들어왔어요. Suatu hari, Bora dan manajernya bersama Hanjin dan juga Hyuk bertemu untuk membicarakan kelanjutan kontrak mereka. Suasana sedikit memanas karena Hyuk dan Bora saling menyindir. Dan untuk mencairkan suasana, Hanjin membawa mereka makan bersama dan ke karaoke. 왜 나한테 하는 말 같지? 야, 빽빽이 지금 너한테 하는 말이야. 나한테 하는 말 아니야 지금. Pulangnya, atas saran Hyuk, Bora memutuskan untuk menemui Ji-won dan memintanya untuk melamar dirinya. Namun kemudian, Bora harus menyaksikan bahwa Ji-won, lelaki yang ingin dinikahinya, sedang bersama dengan seorang wanita, bercumbu mesra di dalam mobil. Malangnya lagi, Hyuk yang mengikuti Bora karena HP mereka tertukar melihat kejadian tersebut. Pasca kejadian tersebut, dunia Bora seakan hancur. Kehidupan cintanya tak berjalan seperti harapannya. Bora menjadi sering mabuk. Bahkan ia membuat ulah pada acara malam pemberian award untuk dirinya. Akibatnya, karirnya yang bersinar menjadi hancur berantakan. Semua orang berkomentar buruk pada dirinya, dan jahatnya lagi, Ji-won seakan tidak peduli pada dirinya dan menyatakan secara online bahwa dirinya serta perusahaannya tidak ada hubungan lagi dengan Bora. Hal ini membuat Bora semakin terpuruk dan terlihat menyedihkan. Singkat cerita, di tengah keterpurukan Bora tersebut, Hyuk yang merasa simpati dan senasib dengan Bora selalu menemani, membantu dan menghibur Bora. Bahkan ia mau membantu Bora untuk berpura-pura menjadi kekasihnya di hadapan Ji-won. Seiring berjalannya waktu serta kebersamaan mereka dalam pekerjaan, benih-benih cinta mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Apalagi setelah malam itu, Hyuk mencium Bora. Singkat cerita,
Setelah berhasil menata hatinya kembali, Bora memutuskan untuk kembali menulis. Kali ini ia ingin menuliskan tentang perjalanan hidupnya serta pengalaman dirinya saat menghadapi keterpurukan karena patah hati. 날 시작된다 뭐 그런 느낌? Dan Bora memutuskan untuk merubah akhir kisah cintanya yang memalukan menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan oleh mantannya. Untuk itu, ia sengaja berdandan secantik mungkin dan menemui Jiwon. Bersikap biasa dan tersenyum, Bora mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir mereka secara baik-baik dan membuat Jiwon tak dapat berkata-kata. Usaha Bora agar Jiwon tak bisa melupakannya berhasil. Jiwon mulai kepoin Bora, gencar mengirimi SMS serta mengajaknya pertemuan. Di hari pertama Bora kembali menjadi konsultan cinta, Jiwon mengutarakan perasaannya secara online bahwa ia masih mencintai Bora dan ingin kembali padanya. Bahkan ia juga datang secara langsung menemui Bora. 우리 시작하자. Melihat kedekatan kembali Bora dengan Jiwon, Hyuk yang semula ingin mengutarakan perasaannya pada Bora mulai menjauh. Padahal Bora hanya menganggap Jiwon sebagai teman. Bora dengan tegas mengatakan kalau ia tidak bisa kembali bersama Jiwon. Namun Jiwon selalu menempel pada Bora dan meminta Hyuk untuk tidak mendekati Bora lagi. 그래서 하는 말입니다. Dan karena itulah hubungan mereka kembali ke titik awal. Sampai-sampai Bora memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Hyuk dan membatalkan kontraknya dengan Jinri, serta memilih untuk membayar penalti. Akibatnya, Hanjin yang kepusingan menghadapi mereka. Sampai pada suatu malam, Hyuk mabuk berat. Secara tak sadar, ia menelpon Bora dan memintanya untuk mengantarnya pulang. Hyuk juga meminta Bora untuk tidak kembali pada Jiwon. Dan malam itu akhirnya Bora mengetahui perasaan Hyuk yang sesungguhnya kepada dirinya. Secara tak sengaja, ia membuka kartu ucapan selamat dan juga perasaan Hyuk bahwa ia mencintai Bora. 이 남자 너무 어렵다. Karena mengerti sifat Hyuk yang sulit untuk menyatakan perasaannya secara langsung, Bora kemudian memutuskan untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Namun, ia harus kecewa karena Hyuk tak memberi respon seperti yang diharapkan Bora. Padahal, Bora berharap Hyuk akan jujur dengan perasaannya seperti dirinya. Sementara itu, Jiwon yang beberapa kali ditolak Bora mengajak Bora untuk makan malam dengannya. Ternyata Jiwon memberinya kejutan dengan memberikan cincin dan melamar Bora untuk menikah dengannya. Namun Bora dengan tegas menolaknya. 오빠, 나 이거 못 받아. Pada saat yang sama kekasih Jiwon datang. Bora dengan santai berlalu dan meninggalkan mereka berdua bertengkar. 복보라? Dan tanpa diduga, Hyuk telah berdiri di belakang Bora dan menggandeng Bora meninggalkan restoran itu. Akhirnya keinginan Bora terwujud. Hyuk menyatakan perasaannya pada Bora bahwa ia mencintai Bora dan ia menyukai Bora apa adanya. Cerita ditutup dengan kebahagiaan Bora yang sempurna. Karirnya kembali bersinar dan kisah cintanya juga berakhir bahagia. 계속되는 열린 결말이었다.